Assalamualaikum sahabat sniper ngesot. Salam stobi, salam setularas, salam situng, teh tretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Oke. Kebocoran pada senapan uklik ini memang menjadi sebuah penyakit sahabat, karena akurasi itu syarat diantaranya adalah kerapatan angin ataupun jumlah angin yang dikonsumsi setiap tembakan itu harus sama. Kalau umpamanya nggak sama, maka tentu saja akurasinya sudah akan berpenyakit akurasinya. Dan untuk menciptakan tekanan angin yang sama setiap tembakan, kalau PCP sahabat ada yang namanya regulator kan. Kalau pada uklik sahabat yaitu dengan menetapkan jumlah pompa masing-masing, jarak masing-masing tembakan, jumlah pompa. Namun walaupun sudah menggunakan pada uklik ya, kita sudah menggunakan jumlah pompa yang sama, umpamanya menggunakan jumlah pompa 5 ataupun 6 ataupun 7 sekali tembakan. Tapi kalau umpamanya ada kebocoran dalam jalur angin, pasti konsumsi angin setiap tembakan akan berubah-ubah. Loh, bagaimana untuk kita mengetahui bahwa senapan kita itu layak dibawa hunting, bahwa powernya sudah kuat? Karena sahabat, kalau umpamanya kita tembakkan tanpa menggunakan mimis, karena tidak ada hambatan dalam laras, maka tentu saja masih enak kan, duar enak. Tapi kalau sudah kita kasih hambatan berupa mimis di dalam laras, maka kadang-kadang angin akan mantul ke belakang apabila terjadi kebocoran. Langkah pertama yang harus kita cek dalam untuk mengetahui bahwa power senapan kita, terutama uklik ya, power senapan kita itu sudah siap untuk dibawa, yaitu caranya ngeceknya seperti ini sahabat. Cara nguji senapan kita sahabat, kalau umpamanya pengen mengecek power ya, yaitu dengan cara dipompa satu kali saja. Kita coba ya, dipompa satu kali. Oke, kemudian kita tutup dengan jempol bagian depannya seperti ini. Kemudian kita tembakkan. Apakah angin power yang satu pompa itu sudah mampu nggak mendorong jari kita, mengangkat jari kita? Coba ya, kita tembakkan. Aduh, tuh tangan kita yang bagian depan sudah tertembak sahabat. Kita coba lagi ya. Jadi akan terbuka sahabat kalau powernya itu kuat, walaupun hanya pompa satu kali. Ini tangan saya sudah ada bekasnya sahabat, berarti memang bukan sudah ditekan ya, ditekan bukan nggak ditekan. Coba kita menggunakan senapan yang lain. Oke, kita pompa satu kali, kemudian kita tutup depannya, kemudian kita tembakkan. Tuh, terbuka. Akan tergeser tangan kita dikarenakan tekanan angin yang ada di dalam tabung kita, walaupun hanya menggunakan satu pompa. Kita coba lagi ya. Kita tutup. Bergeser sahabat, terbuka. Bukan karena gara-gara mau digeser sahabat, enggak. Kita memang sudah tekan dan ini akan terbuka sahabat, dikarenakan power senapan kita walaupun hanya menggunakan satu kali pompa. Jadi begitu caranya kita mengecek power senapan kita apabila untuk mengetahui power senapan kita, apakah senapan kita itu sudah kuat atau tidak, yaitu dengan cara kita menutup ujung larasnya, kemudian kita tembakkan. Apakah satu kali pompa sudah mampu mengangkat jempol kita atau tidak? Kalau umpamanya tidak mampu mengangkat jempol kita, berarti angin lari kemana? Berarti anginnya itu nggak menuju laras. Anginnya itu mungkin sudah bocor di grendel kek, di transfer angin kek, di tabung kek, dan sebagainya. Angin itu larinya ke sana, sudah keluar semua, nggak lari ke depan. Kalau lari ke depan sahabat, ya pasti tangan kita itu, jempol kita itu pasti sudah mampu diangkat oleh tekanan angin itu. Karena kita sahabat, kekuatan jempol kita ini berapa tekanannya, kita tekan itu berapa PSI sih gitu tekanannya. Tapi kalau
tekanan angin itu kan sudah sekali pompa saja mungkin sudah berapa tekanannya kan gitu. Nah, apalagi nanti ternyata sahabat sampai menggunakan 2 kali pompa dan ternyata masih anginnya nggak mampu untuk menekan tangan kita, berarti powernya sudah entah kemana gitu, entah kemana. Bang, ternyata saya tutup ujung larasnya, kemudian saya tembakkan, dan kemudian ketika dibuka, bang, tidak ada sisa angin di dalam laras. Kalau umpamanya kalian sudah kayak barusan sahabat, powernya ya, ketika ditembakkan sampai mampu mengangkat tekanan jempol kita, ya anginnya habis semua. Anginnya habis semua. Kenapa? Karena sudah bocor tadi di ujung jempol kita. Kecuali sahabat, Anda pompa ya, ditekan, ditembakkan ternyata nggak mampu menekan jempol kita, ketika dibuka masih ada sisa anginnya. Tapi kalau umpamanya ketika dibuka nggak bisa sahabat, habis anginnya karena sudah bocor tadi gitu. Mungkin sisanya cuma sedikit gitu, dikarenakan sudah mampu menekan jempol kita, seperti itu. Dan untuk angin tersisa di dalam laras sahabat, itu hanya bisa Anda lakukan kepada senapan-senapan yang menggunakan laras PNP gitu. Kalau tidak menggunakan laras PNP sahabat, seperti halnya laras sap AC, larasnya sap yang menggunakan laras slup, ataupun larasnya sap Barata yang menggunakan laras ulir, itu untuk menciptakan angin tersisa dalam laras itu sulit. Kenapa? Walaupun powernya kuat sahabat, walaupun sudah nggak ada kebocorannya, sulit. Dikarenakan apa? Karena bocornya di laras. Kok bisa bocor di laras? Oke, larasnya itu sahabat ada di dalam serombong biasanya, yang OD 8, OD 9, larasnya itu ada dalam serombong. Sedangkan ketika masuk ke dalam chamber itu nggak menggunakan lem, hanya dimasukkan saja, sehingga tentu saja bisa tercipta kebocoran di antara jeda antara laras dengan chamber, karena tidak di lem, tidak di apapun, jadi bisa bocor di sana. Yang pertama, ini bukan masalah bocornya, bukan masalah penyakit sahabat, memang konstruksi senapannya memang seperti itu. Yang kedua, bisa saja bocor di antara sambungan laras dengan nipel bagian depan, ada nipelnya kan, itu pun tidak utuh nyambung, pasti ada jedanya sedikit kan, dan itu bisa bocor di sana, anginnya rembus di sana. Walaupun rembusnya sedikit sahabat, maka tentu saja di dalam laras itu sudah bocor. Loh, apakah berpenyakit kalau seperti itu bang? Enggak, normal saja, asalkan powernya sudah kuat seperti yang telah saya contohkan barusan ya. Kalau kebocoran sedikit di dalam dari chamber, kebocoran sedikit jalur angin ya, bukan di tabung ya. Kalau kebocoran sedikit di jalur angin itu masih aman, masih aman kebocoran sedikit. Contohnya, tabung secara umum yang dibuat oleh pabrikan itu pada seal, pada aspentil bagian belakang itu tidak menggunakan o-ring sahabat, pada aspentil bagian belakangnya. Sehingga ketika aspentil itu terjadi pembukaan dari dalam tabung, itu pasti ada kebocoran sedikit lari ke belakang. Itu lumrah, semua senapan biasanya seperti itu, kecuali ketika Anda itu menggunakan senapan tabung sudah upgradean. Ada sih beberapa senapan itu yang sudah tanam o-ring di belakang tabungnya, sudah ada. Seperti halnya sap River, kemudian sap Garuda, tabungnya itu sudah tanam o-ring di bagian belakang. Tapi sap Tiger, sap Innova, sap banyak senapan-senapan yang lain itu gak tanam o-ring di aspentil bagian belakang. Dan itu pasti terjadi kebocoran walaupun sedikit, pasti. Dan juga seperti yang telah saya katakan tadi, ketika menggunakan laras-laras bukan PNP, laras OD 8, OD 9, bisa saja juga terjadi kebocoran pada nipel, pada sambungan kepada chamber, kemudian juga kadang-kadang ada sedikit kebocoran pada grendel. Kalau di jalur angin yang bocor, kalau hanya sedikit ya, itu masih aman, walaupun untuk cross long rack itu sulit kalau masih terjadi kebocoran. Tapi untuk hunting kelas-kelas buruan-buruan jarak dekat di bawah jarak 50 meter, sekukur dan sebagainya, asalkan jaraknya di bawah
50 meter kebocoran sedikit masih aman, nggak masalah gitu. Tapi bukan kebocoran pada tabung. Kalau kebocoran pada tabung itu kan ketika kita pompa kita biarkan kan tabungnya, sehingga walaupun bocor sedikit lama kelamaan akan habis karena tidak langsung bergerak anginnya. Tapi dalam posisi ditembakkan di jalur angin, maka ketika angin itu bergerak kebocoran sedikit itu ya memang ada penurunan tekanan sih, tapi ya sedikit kan gitu. Seperti itu. Tapi intinya sahabat, walaupun kebocoran sedikit seperti yang telah saya katakan, faktornya di aspen bagian belakang, grendel, seal grendel yang nggak rapat-rapat umpamanya, dan juga di tepi-tepi laras sub, laras ulir dan sebagainya, laras yang menggunakan nepel, asalkan bisa memberikan tekanan angin seperti yang saya contohkan barusan dapat, yaitu mampu powernya itu mampu untuk menekan tekanan yang jempol kita, itu masih aman, jangan khawatir, walaupun anginnya umpamanya nggak tersisa di dalam laras. Ketika dibuka jempolnya nggak tersisa di dalam laras, nggak terlalu rapat anginnya, berarti ada sedikit kebocoran di jalur angin, bukan di tabung. Aman. Oke? Seperti itu. Jadi enak lah. Kalau umpamanya kita membuat rapat, Bang, gimana Bang? Wah, untuk membuat rapat sahabat, maka ya harus pas semua ya untuk membuat rapat ya. Jadi kebocoran dalam seal, kemudian menggunakan laras yang memang nggak ada nempelnya, laras yang memang nyambung dari chamber ke depan gitu. Kemudian pada jalur transfer dari jalur aspentil, pembukaan aspentil di belakang itu ada sealnya yang nggak boleh bocor sedikit saja biar sudah. Kemudian pada seal transfer angin sudah harus sangat sepan dan memang tidak ada kebocoran lagi. Seal grendel juga sama. Kemudian laras juga sama, sepan semuanya, baru bisa umpamanya nanti dengan cara ditutup laras depannya, ditembakkan, tekan, kemudian kita buka, mungkin ada sisa angin antara di luar tabung lah. Ketika angin sudah keluar di tabung, jadi di luar tabung hingga ke laras itu anginnya masih tersimpan dengan baik, kecuali tekanan anginnya kuat seperti yang saya contohkan tadi kan, tekanannya anginnya kuat sehingga ternyata walaupun pompa satu kali tidak mampu menutup jempol kita, sehingga tetap keluar, habis anginnya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja tips sederhana yang bisa ulasan sederhana tentang tekanan angin, kebocoran angin dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini ya. Jadi jangan tegang kalau hanya terjadi kebocoran di jalur angin sedikit, tapi bukan kebocoran di tabung. Masih aman, masih bisa di bawah hunting untuk jarak-jarak di bawah 50 meteran lah, masih bisa. Tapi di atas itu sahabat ya bisa juga, tapi dengan tekanan angin yang agak tinggi, dengan pompa yang lebih banyak lagi gitu. Untuk nitik di jarak di atas 50, di atas 50 meter itu agak sulit sudah, kalau tekanan anginnya ada sedikit kebocoran. Tapi di bawah itu masih bisa nitik lah, di antara jarak 30 meter, 40 meter masih aman. Walaupun ya tergantung kebocorannya sih, kalau terlalu banyak nanti mungkin akurasinya hanya mentok di jarak 20 meter gitu. Kalau umpamanya kebocorannya tambah kecil, mungkin di 40 meter masih akurasinya enak. Asalkan larasnya juga enak loh. Ini kita bicara masalah tekanan angin ya, bukan bicara masalah larasnya itu faktor-faktor yang lain ya, bukan karena teleskop, laras dan sebagainya. Karena akurasi itu kan faktornya banyak. Kita ulasan sekarang hanya fokus kepada tekanan angin saja. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.